Inilah video aksi protes para pedagang teras Malioboro II yang viral di media sosial pekan lalu di sisi barat teras Malioboro hingga kantor DPRD DIY. Masa aksi menolak gerbang teras Malioboro ditutup. Mereka merasa dagangan mereka tidak laku karena menempati lokasi bagian dalam teras Malioboro II. Suasana kericuan aksi pedagang ini menarik perhatian wisatawan yang tengah menikmati liburan di kawasan Jalan Malioboro. Aksi digelar juga untuk mendesak agar mereka dilibatkan dalam rencana relokasi pedagang Malioboro. Saat ini, aktivitas wisata telah kembali normal. Arus kendaraan terutama dari luar kota pun terlihat ramai lancar. Selain menikmati suasana khas Jogja, sebagian wisatawan juga menyempatkan diri mampir di kawasan teras Malioboro II untuk berbelanja oleh-oleh khas Jogja. Dari Yogyakarta, Nuryanto, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, ratusan pedagang kaki lima yang berada di teras Malioboro II Yogyakarta ini kembali menggelar aksi lanjutan. Namun kali ini dilakukan dalam aksi keprihatinan dan juga doa bersama menyalakan lilin sebagai simbol mencari jalan terang atas nasib PKL Malioboro. Aksi keprihatinan pada Minggu malam ini digelar dengan menyalakan lilin dan melantunkan sholawat. Pedagang mengaku hingga saat ini belum ada titik temu dan tindak lanjut antara dinas terkait dengan para pedagang di teras Malioboro II. Rencana relokasi jilid 2 dikhawatirkan para pedagang akan berdampak seperti pada penjualan mereka yang sepi, terutama para pedagang yang berada di lokasi bagian dalam teras Malioboro II. Aksi protes ini sebelumnya digelar bertujuan untuk mendesak kepada dinas terkait agar para pedagang dilibatkan dalam rencana relokasi pedagang Malioboro. Ya, Anda dan juga pemirsa, untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini berkaitan dengan pasca aksi protes para pedagang Malioboro, kami ajak Anda bergabung bersama dengan Bapak Raka Ramadan, staf divisi advokasi LBH Yogyakarta sebagai pendamping hukum dari PKL Malioboro. Selamat siang, Pak Raka. Ya, selamat siang, Mbak. Oke, Pak Raka mungkin bisa disampaikan ini apa saja yang menjadi tuntutan begitu permasalahan dari para pedagang PKL berkaitan dengan relokasi di Malioboro, Pak? Ya, yang menjadi tuntutan dari teman-teman pedagang kaki lima Malioboro ialah satu, adanya partisipasi publik di dalam proses relokasi. Dan yang kedua, adanya transparansi informasi. Kedua hal tersebut guna menopang adanya relokasi yang mensejahterakan. Karena ketika tidak adanya partisipasi publik dan transparansi informasi, apalagi terhadap teman-teman pedagang selaku rakyat terdampak yang akan merasakan langsung kebijakan ini, lagi dan lagi yang terjadi justru bukannya relokasi yang mensejahterakan, tapi relokasi yang sebaliknya. Nah, teman-teman banyak belajar dari relokasi dari Selasar Malioboro ke Teras Malioboro II yang tidak melibatkan masyarakat pedagang secara partisipatif, justru berdampak pada terlanggarnya hak atas ekonomi, yakni pendapatan dari teman-teman pedagang itu menurun drastis. Oke. Pak Raka, artinya sampai saat ini belum ada kesepakatan antara pihak pedagang dan juga pemerintah daerah. Mungkin begini, tuntutannya apa? Kenapa tidak mau direlokasi ke tempat baru ini? Apa yang mungkin menjadi titik beratnya? Ya, lagi dan lagi itu yang sangat kami sayangkan dan kami kecewa terhadap Pemda DIY yang sampai hari ini belum juga bersikap bijak dan arif untuk menemui dengan teman-teman pedagang untuk berdialog, mencari solusi bersama atas persoalan yang terjadi. Nah, teman-teman pedagang menginginkan satu, adanya relokasi, relokasi yang partisipatif, relokasi yang mensejahterakan. Nah, teman-teman ketika ingin direlokasi, dia harus tahu betul modelnya seperti apa, bangunannya seperti apa, ukuran lapaknya seperti apa, untuk kemudian menilai layakkah atau tidak relokasi tersebut terjadi. Tapi sampai hari ini, nah, Pemda DIY masih belum membuka ruang dialog secara partisipatif terhadap teman-teman pedagang. Sehingga dikhawatirkan kemudian relokasi selanjutnya justru
relokasi yang sama seperti dari Selasar ke Teras Malioboro II, yakni bukannya relokasi yang mensejahterakan. Oke, kalau dari LBH Yogyakarta, apakah sudah ada upaya mencoba menghubungi pihak pemerintah setempat ataupun dinas terkait untuk menanyakan mengenai hal ini? Responnya apa? Ya, terkait upaya, perlu disampaikan bahwasanya sebelumnya pada Jumat 5 Juli kami sudah melakukan aksi dan audiensi ke DPRD DIY. Dan di dalam forum audiensi ada juga pemerintah DIY. Dan di dalam audiensi tersebut telah ada komitmen bersama antara ketiga pihak, antara pedagang, DPRD DIY, dan pemerintah DIY. Dalam hal ini kita akan membuka ruang dialog, berdiskusi terkait rencana relokasi. Dan selama proses dialog tersebut, kita meminta agar proses relokasi selanjutnya itu ditunda. Dan di dalam pertemuan Jumat 5 Juli itu telah ada komitmen bersama. Nah, dan kami sebagai pedagang meminta tenggat waktu selama 1 minggu, setidaknya ada proses, ada langkah yang cukup signifikan. Tapi sampai pada Jumat minggu kemarin, hari kemarin, itu tidak ada respon yang signifikan dari Pemda DIY maupun DPRD DIY, sehingga bisa kita katakan komitmen tersebut tidak dilaksanakan dengan baik, tidak dilaksanakan dengan bijak, sehingga teman-teman pedagang mengekspresikan kekecewaannya, mengekspresikan bentuk dari pengabaian Pemda DIY, dari DPRD DIY dengan mencoba kembali untuk berdagang ke Selasar Malioboro. Nah, di hari Jumat teman-teman berdagang, dan di hari Sabtu ketika ingin kembali mengekspresikan kekecewaannya karena sampai hari Sabtu bahkan hari ini belum ada tanggapan dari Pemda DIY, tapi justru teman-teman pedagang pada Sabtu malam dihadapkan dan dibenturkan dengan aparat keamanan yang berjaga. Tentu ini sangat kami sayangkan sama sekali. Harusnya Pemda DIY membuka ruang secara partisipatif kepada teman-teman pedagang, tapi sampai hari ini kami belum mendapatkan jawaban tersebut. Pak Raka tadi ada mengatakan mengenai transparansi informasi. Apakah hingga saat ini memang belum diketahui untuk lokasi relokasinya nanti di mana, bentuknya seperti apa, atau jaraknya dari Selasar Malioboro ke tempat relokasi ini seberapa jauh, belum ada? Ya, perlu dicatat bahwasanya hari ini kami bisa mendapatkan beberapa informasi seperti lokasi selanjutnya ada di Beskalan dan di daerah Ketandan, terus kemudian gambar bangunannya ada 3 lantai, itu adalah setelah teman-teman pedagang melakukan aksi ke kantor pemerintah DIY dan melakukan audiensi dengan Paniradiapati Keistimewaan. Perlu digarisbawahi bahwasanya itu adalah itikat maupun dorongan dari teman-teman pedagang, sehingga mereka mendapatkan informasi tersebut. Sebelumnya teman-teman pedagang hanya mendapatkan informasi melalui media sosial melalui statement-statement pejabat publik di media. Seharusnya bahkan sebelum adanya statement politik tersebut, teman-teman pedagang dilibatkan di dalam proses perencanaannya. Tapi sampai hari ini komunikasinya akhirnya komunikasi satu arah, teman-teman pedagang tidak dilibatkan sama sekali di dalam prosesnya. Mereka hanya, kesannya rakyat hari ini hanya disodorkan bangunan dan dipaksa untuk menempati tanpa rakyat tersebut terlibat di dalam proses pembangunannya. Oke, baik. Tentunya kita berharap segera ada penyelesaian yang adil yang diinginkan oleh para pedagang kaki lima yang ada di Malioboro ini. Mudah-mudahan segera selesai masalahnya. Terima kasih banyak Mas Pak Raka atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kami kembali dengan informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi.